Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Katakan Kau Allah yang setia. Amin Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Bum bum bum. Lucunya ya, Ki. Ada domba putih dan suka makan. Iya lucu. Justin tahu gak Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai anak domba Allah loh. Nah, domba Allah itu apa ya, Ki? Anak domba Allah yang rela mati untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Supaya lebih jelas, yuk kita dengarkan firman Tuhan. Shalom. Kita ketemu lagi di acara Bible Study for Kids. Hai. Wah, ada teman kita. Halo tonton. Halo Miss. Kamu nanti juga dengerin duduk yang manis ya. Oke Miss. Kejap. Adik semua juga di rumah
duduk yang manis, dengerin firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh kami dengarkan dengan sungguh-sungguh, boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi sudah lihat video yang ada dombanya ya? Dombanya lucu, putih, dan suka makan. Firman Tuhan hari ini juga ada hubungannya dengan domba. Tetapi firman Tuhan tentang the Lamb of God, anak domba Allah. Siapa ya anak domba Allah itu adik-adik? Nah, waktu itu orang Israel ada dalam perbudakan bangsa Mesir. Sedih loh adik-adik kalau jadi budak itu ya. Gak bisa tidur enak, disuruh-suruh gak dibayar, kalau dipaksa kerja harus mau, kalau enggak dipukul. Kita mau lihat videonya dulu ya adik-adik ya. Ini videonya. Orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir karena kelaparan. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memutuskan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Wah, itu videonya adik-adik. Kasihan ya, orang Israel dipukul, disuruh kerja, disiksa. Kemudian waktu mereka susah, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka memohon kepada Tuhan. Wah, Tuhan dengar gak ya doanya orang Israel? Iya, Tuhan dengar doanya Israel. Tuhan mau orang Israel itu keluar dari perbudakan, keluar dari masa yang sulit di negara Mesir. Kemudian Tuhan menunjuk ada satu hamba Tuhan. Wah, kalau dari gambarnya adik-adik bisa menebak gak siapa namanya hamba Tuhan ini? Ya, betul, ini Bapak Musa. Bapak Musa sama Tuhan diutus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan, keluar dari tanah Mesir. Tetapi Firaun itu menolak dan orang-orang Mesir gak mau orang Israel keluar dari Mesir. Mereka berkeras hati. Karena mereka berkeras hati, Tuhan marah. Sama Tuhan dihukum dengan apa? Ada 10 tulah yang akan dijatuhkan kepada bangsa Mesir. Tulah pertama adalah air menjadi darah. Wah, kita butuh air untuk minum, untuk mandi, untuk banyak hal. Kalau jadi darah, warnanya merah, baunya tidak enak, tidak bisa diminum, susah ya adik-adik. Tetapi orang Mesir ini berkeras hati. Sampai ada tulah yang kedua, yaitu kata penuh di mana-mana, tapi tetap tidak berubah orang Mesir ini. Ada tulah yang ketiga dari Tuhan, yaitu nyamuk. Ih, digigit nyamuk sakit tadi ada ya, nggak enak. Tapi tetap orang Mesir ini keras hati. Orang Israel tidak boleh keluar, tetap harus jadi budak. Sehingga ada tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Wah, seram. Tetapi adik-adik, orang Mesir berubah pikiran lagi. Mereka tetap ternyata berkeras hati. Sampai ada tulah yang kelima.
yaitu penyakit sampar pada ternak, sehingga ternaknya orang Mesir itu banyak yang mati. Tetapi sama, mereka ingkar janji lagi, sehingga ada tulah yang keenam, yaitu bara, yaitu borok di semua orang Mesir. Tetapi setelah kemudian baranya selesai, mereka tetap tidak mau melepaskan orang Israel, sehingga ada tulah yang ketujuh, yaitu hujan es. Tidak berhenti di situ adik-adik, ada tulah yang ke-8, banyak sekali serangga belalang. Wah, seram ya. Sehingga Tuhan juga tidak berhenti menurunkan tulahnya. Tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita. Adik-adik kalau lampu mati takut nggak? Wah, ya memang agak seram ya kalau lampu mati ya. Itu terjadi kepada bangsa Mesir, di mana-mana gelap. Tetapi mereka tetap berkeras hati. Sehingga datanglah tulah Tuhan yang ke-10, yaitu anak sulungnya mati. Bagaimana ceritanya adik-adik? Kita mau lihat video berikut. Kisah mengenai Paskah. Keluaran pasal yang ke-11 sampai ke-12 dan pasal yang ke-14 sampai ke-15. Firaun tidak mau membiarkan orang-orang Israel untuk menjadi bebas. Jadi Tuhan memberitahu Musa bahwa Dia akan mengirim satu tulah terakhir, yaitu anak sulung dari setiap keluarga di tanah Mesir akan mati, bahkan anak sulung dari hewan mereka. Keluaran pasal yang ke-11 ayat yang pertama dan ayat yang ke-4 sampai ke-10. Tuhan berjanji bahwa jika orang-orang Israel mengikuti petunjuk-Nya, tulah itu akan luput dari mereka dan tidak menyakiti mereka. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-23. Tuhan menyuruh masing-masing keluarga orang Israel untuk mengorbankan seekor domba jantan yang sempurna dan membubuhkan darah anak domba itu pada ambang pintu rumah mereka. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai ke-7. Tuhan menyuruh orang-orang Israel untuk memasak dan segera memakan domba itu. Sementara mereka makan, mereka harus berpakaian dan siap untuk meninggalkan rumah mereka. Tuhan berfirman bahwa jika orang-orang Israel melakukan hal-hal ini, anak sulung mereka akan selamat dari tulah itu. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 sampai ke-11. Seperti yang Tuhan peringatkan, tulah itu datang. Seluruh anak sulung di Mesir mati, termasuk putra tertua Firaun. Tetapi tulah itu luput dari masing-masing rumah yang ada darah dombanya di ambang pintu. Anak sulung orang-orang Israel diselamatkan karena mereka mematuhi Tuhan. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai ke-13 dan ayat yang ke-29 sampai ke-30. Nah, adik-adik sudah dengar ya? Sudah lihat ya dari video tadi? Anak sulungnya mati. Anak sulung itu apa ya, Miss? Anak sulung itu anak yang nomor 1 lahir dalam sebuah keluarga. Anak yang pertama itu anak sulung. Bagaimana caranya orang Israel bisa lolos dari malapetaka ini, dari tulah ini? Karena mereka taat akan perintah Tuhan, yaitu apa? Memberi tanda darah anak domba di
di ambang pintu mereka yang ada tanda darah anak dombanya dilewati, tidak mati anaknya. Sedangkan orang Mesir tidak ada yang ada tanda darahnya, sehingga anaknya orang Mesir, anak sulung orang Mesir mati, juga anaknya Firaun. Akhirnya karena itu Firaun mengizinkan orang Mesir, mengizinkan orang Israel untuk keluar dari perbudakan, untuk keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, sehingga orang-orang Israel ini menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka, bukan budak lagi, orang yang merdeka. Puji Tuhan adik-adik, memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai korban syukur, sebagai korban penebusan salah itu sudah ada sejak dari zamannya Habel, zamannya Bapak Nuh, juga zaman Bapak Musa. Sehingga orang zaman perjanjian lama kalau ke bait Allah seperti ke gereja adik-adik itu membawa domba sebagai persembahannya. Loh, ada apa tonton? Ada apa tonton? Loh, kenapa tonton? Jangan pulang. Loh, bukan Ton, bukan, nggak perlu bawa domba Ton. Missnya belum selesai ngomong, belum selesai cerita. Tonton dengerin dulu ya, nggak perlu bawa domba ya. Stop, belum, bukan bawa domba Ton. Dengerin dulu ceritanya Miss. Itu adalah kisah dalam perjanjian lama. Kita hidup dalam perjanjian baru. Jadi kita nggak perlu bawa embek ke gereja, nggak perlu bawa domba ke gereja ya. Yuk, tonton sekarang duduk yang manis dulu ya. Dengerin Miss lanjutin ceritanya ya. Oke Miss. Oke, good job tonton. Nah adik-adik, seperti tadi tonton bingung, kok dia nggak bawa domba ke gereja? Seperti orang-orang dalam perjanjian lama dulu, mereka membawa domba sebagai persembahan yang nanti akan dibakar di atas mezbah. Itu adalah perjanjian lama adik-adik. Orang-orang dalam perjanjian lama melakukan persembahan dengan membawa domba ke bait Allah. Tapi kalau kita adik-adik, kita adalah orang-orang perjanjian baru. Kita orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena itu kita jadi orang yang ada dalam perjanjian baru, yang dosa kita ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Kalau ke gereja, kita tidak perlu bawa domba sebagai persembahan, tetapi kita perlu bawa apa? Hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, hati yang rindu untuk mendengarkan dan memuji Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menerima Tuhan. Itu adalah persembahanmu, persembahan yang sejati. Dalam 1 Petrus 1 ayat 19 dikatakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena semua manusia itu sudah berdosa, tetapi Tuhan Yesus, Anak Allah, mau datang ke dunia, menjadi manusia, mau rela disalib untuk menebus dosa kita. Ajaib Tuhan. Sungguh Tuhan mengasihi kita ya adik-adik ya. Mari kita jangan menyia-nyiakan anugerah keselamatan dari Tuhan. Banyak kesaksian yang mengatakan bahwa Tuhan adalah anak domba Allah. Salah satunya adalah Nabi Yohanes Pembaptis. Di Yohanes 1 ayat 29 dia berkata, lihatlah, dia anak domba Allah. Di Yohanes 1 ayat 36 dan 41 pun dikatakan sama adik-adik. Lihatlah, dia adalah anak domba Allah yang sudah menebus dosa kita. Kemudian adik-adik, bagaimana ya caranya kita mendapat keselamatan? Kita bisa masuk ke surga. Apakah karena kaya? Apakah karena punya uang yang banyak? Enggak adik-adik. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan uang. Mungkin rumahnya banyak,
mungkin mobilnya banyak, mungkin punya pesawat terbang atau gedung bertingkat. Semua itu fana, tidak bisa memberi keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Jika orang itu bertobat, beralih dari gelap kepada terang, dari yang jahat, yang salah, dari yang dosa, berubah menerima Tuhan Yesus jadi yang baik. Kemudian yang kedua, apakah pandai bisa masuk ke surga, bikin roket, bisa meluncur ke surga? Enggak, adik-adik, tidak bisa. Kepintaran manusia itu ada batasnya, tapi hikmat Tuhan itu melebihi segalanya. Apakah karena baik adik-adik bisa masuk surga? Oh iya, sekarang saya mau yang berbuat baik supaya bisa masuk surga. Enggak, firman Tuhan katakan kebaikan manusia itu seperti kain lara, kain gombal adik-adik. Enggak ada yang tulus, tidak bisa membawa kita ke surga, ke jalan keselamatan Tuhan. Enggak bisa adik-adik. Bagaimana cara kita mendapatkan keselamatan? Ini dia, yaitu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba tanya di sini, adik-adik boleh angkat tangan. Siapa yang sudah menerima Tuhan secara pribadi? Tuhan Yesus, saya menerima Engkau secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Mungkin adik-adik dilahirkan dari keluarga Kristen. Mama, papa, oma, opamu adalah orang Kristen. Tetapi benarkah adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup adik-adik, menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang membimbing hidup adik-adik? Ya, kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di Yohanes 14 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dikatakan apa adik-adik? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa aku di sini? Yesus. Hanya Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Gak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melewati Tuhan Yesus, kalau tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi adik-adik sudah tahu dengan pasti ya, siapa jaminan keselamatan kita? Adalah Tuhan Yesus. Bagaimana cara tadi kita mendapat keselamatan? Dengan mengaku dan percaya. Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, maka bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita harus mengakui Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan hati, dengan mulut kita. Benar-benar kita percaya dan menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, maka kita akan selamat. Loh, kok mudah ya, Miss? Cuma ngomong aja. Tidak ngomong aja, adik. Dengan percaya, dengan mengaku, dan mengerjakan keselamatan, menjaga keselamatan dengan apa? Hidup sungguh-sungguh menurut firman Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan. Kalau menerima Tuhan Yesus, terus habis gitu lakukan yang dosa, boleh nggak? Jangan, adik-adik harus bertobat. Adik-adik harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kemudian, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita ini apa adik-adik? Merdeka dari kebinasaan, dari api neraka, dari hukuman atas dosa. Dan kita punya izin untuk masuk ke surga bersama Tuhan. Di surga, adik-adik mau di surga atau mau di neraka? Tentunya kita semua mau masuk ke surga, adik-adik. Kita mau bersama dengan Tuhan di surga dan merdeka dari dosa. Merdeka dari dosa, adik-adik. Jadi kita akan menjadi orang yang berkemenangan di dalam
Tuhan. Kita baca di Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Adik-adik sudah tahu sekarang ya? Sudah tahu kebenarannya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari Miss ajak adik-adik sedari kecil untuk hidup benar-benar di dalam Tuhan, untuk mengakui dan menerima percaya kepada Tuhan secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebab Dia adalah anak domba Allah, the Lamb of God, yang sudah berkorban, mencurahkan darahnya, berkorban di atas kayu salib di Bukit Kalvari untuk menebus dosa kita, supaya kita nggak jadi orang-orang yang ada dalam perjanjian lama, tetapi kita adalah orang-orang yang ada dalam perjanjian baru, yang sudah ditebus dengan darah Tuhan yang kudus, dengan darah Tuhan yang tiada bercacat celah, sehingga kita boleh masuk ke dalam sukacitanya, ke dalam kerajaannya, ke dalam kemenangannya, ke dalam kemerdekaannya, karena Tuhan yang kerjakan semua itu dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ayat hafalan hari ini cukup pendek ya adik-adik ya. Ayat hafalannya ada di Yohanes 1 ayat 29b. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Supaya mudah kita pakai gerakan ya adik-adik ya. Yohanes 1 ayat 29b. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sekali lagi ya. Yohanes 1 ayat 29b. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Puji Tuhan. Kalau adik-adik hari ini sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah adik-adik boleh hidup, boleh menerima Tuhan, dan boleh benar-benar menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik, kita mau nyanyikan pujian ini. Kita mau nyanyikan pujian Yesus disalibkan karena cintanya. Percaya Tuhan,
Ada kuasa di dalam darah anak domba, kuasa yang menarik kami untuk kami boleh bersama Engkau di surga menerima keselamatan, kuasa yang memerdekakan hidup kami dan membuat kami mampu hidup seturut dengan rencana dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan pada saat ini. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu saat ini sudah menerima kuasa darah anak domba Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sekian firman Tuhan pada saat ini. Selamat berjumpa di Bible Study for Kids selanjutnya. Tuhan memberkati.